Baik, kali ini kita akan sesi kuliah pokok bahasan tata cara penulisan jurnal ilmiah. Sebagaimana kita ketahui, biasanya itu format jurnal itu terdiri dari beberapa aspek, yaitu judul, abstrak, pendahuluan, materi dan metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Sebenarnya format ini tidaklah baku sama untuk jurnal-jurnal, baik yang terakreditasi nasional ataupun Scopus. Beberapa jurnal itu ada yang menyatukan konten, misalnya hasil dengan pembahasan, kesimpulan dan saran, atau hanya kesimpulan saja. Baik, kita masuk yang pertama, itu judul. Judul ini membantu pembaca itu memudahkan mengetahui inti dari jurnal itu tanpa harus membaca dari keseluruhannya. Ya, kita ibaratkan seperti lilin lah dalam kegelapan. Misalnya pengaruh cahaya dan suhu terhadap pertumbuhan populasi bakteri Escherichia coli. Oke, jadi menggambarkan pengaruh suhu cahaya terhadap pertumbuhan bakteri. Yang kedua itu ada abstrak. Abstrak ini fungsinya untuk mencerna secara singkat isi dari jurnal kita. Dia menyajikan sekitar 200-300 kata, merangkum semua tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Jadi jangan gunakan singkatan ataupun kutipan dalam abstrak ini. Jadi cara mudah untuk membuatnya itu, ambil saja poin-poin yang paling penting di setiap bagian jurnal, dari pendahuluan, dari tujuan, materi, semua. Jadi lebih mudah kan? Ketiga, pendahuluan. Ini membuat latar belakang dan tujuan serta kegunaan hasil penelitian. Sebenarnya ini ada konten khusus untuk membuat pendahuluan, tapi nggak apa-apalah. Jadi jangan membuat pendahuluan terlalu luas. Jangan membuat pembaca itu seperti terbang jauh, tinggi, ke awan. 4. Materi dan metode. Penelitian baik ini menjelaskan bagaimana desainnya, definisi operasionalnya, alat dan bahan, metode, dan beberapa jenis pengendalian dan variabelnya. Alat ukur juga jangan lupa. Dan konten ini nanti akan dibahas pada definisi operasional. Secara rinci bagaimana supaya peneliti ke depan bisa menduplikasikannya. Hasil. Ini menyajikan data yang ringkas dengan menggunakan teks, tabel, gambar, bisa komposisi keduanya, ada bar, ada pie. Jadi data yang dihasilkan itu harus dilengkapi dengan teks naratif, jadi supaya lebih jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca tentunya. 6. Pembahasan. Jadi peneliti membahas atau menafsirkan seluruh data dengan pola yang diamatinya itu dalam bentuk redaksi yang mudah dipahami, dan ini di-compare atau disandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Itu baik variabel sama ataupun hasilnya juga bisa sama. Jadi kalau dia berbeda itu bisa kita katakan membantah atau dia mendukung. Jadi jangan takut untuk meng-compare dengan hasil penelitian orang. Baik, 7. Kesimpulan. Dan beberapa jurnal juga menggabungkan dengan kesimpulan dan saran. Jadi ada ringkasan dan pembahasan dari isi jurnal, kita masukkan dalam kesimpulan dan saran. 8. Daftar pustaka. Semua informasi atau kutipan yang kita ambil itu harus ditulis pada
pada bagian daftar pustaka itu dengan ketentuan-ketentuan yang khusus. Misalnya beberapa jurnal menggunakan sistem Vancouver atau Harvard System, jadi sesuai dengan aturan dari jurnal tersebut. Oke, terima kasih. Tetap menulis.